Seberapa banyak di antara kita yang benar-benar sadar bahwa di balik setiap pergantian kekuasaan, wajah-wajah yang mengatur arus besar negeri ini nyatanya tidak pernah berubah? Bahwa di setiap masa, di setiap rezim, di antara keramaian sorak kemenangan dan pidato pelantikan yang bergema di televisi, ada sosok-sosok yang tetap duduk nyaman di balik layar, orang-orang kaya, para pemegang kunci emas negeri ini, yang sejak dulu memainkan bidak di papan politik dengan senyum tipis dan tangan tersembunyi. Mereka yang dulu bersembunyi di balik layar kampanye, yang mengatur narasi di media sosial, menciptakan badai opini, dan memantik api permusuhan antar warga. Perang itu tidak lagi terjadi di medan tempur, tapi di ruang kopi, di grup WhatsApp, di kolom komentar. Di sana, orang-orang biasa menjadi tentara tanpa sadar, bertarung dengan kata, saling serang, saling hina, saling menjatuhkan, demi para penguasa yang bahkan mungkin tak tahu nama mereka. Ingatkah kita masa Pilpres 2024? Saat itu udara panas bukan karena musim kemarau, tapi karena bara fanatisme. Di satu sisi, mereka yang bersumpah setia pada Anies Muhaimin, mati-matian membela, tak segan memutus pertemanan. Di sisi lain, kubu Ganjar Mahfud dengan semangat membara, menyerang habis-habisan kubu Prabowo Gibran. Isu-isu liar berseliweran, tentang ijazah Gibran yang disebut tak lengkap, tentang jalan belakang yang katanya dibuka oleh pamannya di kursi MK, atau tentang masa lalu Prabowo yang dianggap kelam namun tak pernah terbukti jelas. Namun ketika hasil akhir diumumkan, dan Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang, segalanya berubah secepat kilat. Suara bising yang dulu mengutuk kini senyap berganti pujian. Mereka yang dulu berteriak paling keras, kini menunduk hormat. Lihatlah, Muhaimin yang dulu berseteru di panggung debat kini berdiri di kabinet yang sama. Para pejuang keyboard yang dulu membela mati-matian, ditinggal begitu saja, terperangah, kehilangan arah. Dan lebih menarik lagi, para konglomerat, para oligark, para taipan yang dulu bertaruh nasi pada kubu Anies atau Ganjar, mereka kini kembali bersalaman hangat dengan pejabat baru. Kontrak baru diteken, proyek berjalan lagi, seolah tak pernah ada perbedaan. Mereka menyebutnya, bisnis adalah bisnis. Tak ada kubu, tak ada ideologi, hanya keuntungan. Pola yang sama juga terjadi 5 tahun sebelumnya, di Pilpres 2019. Saat itu Prabowo Sandi berhadapan dengan Jokowi Ma'ruf. Dunia seakan terbelah dua. Tapi begitu Jokowi menang, semua kembali satu barisan. Pengusaha yang dulu membiayai kampanye lawan, kini tersenyum di hadapan kamera, menandatangani nota kesepahaman bersama pejabat yang dulu mereka kritik. Dan kini, di tahun-tahun setelahnya, kita kembali menyaksikan pola yang sama, berulang, seperti rekaman lama yang diputar ulang. Kita mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berkuasa di negeri ini? Apakah nama-nama yang terpampang di surat suara? Ataukah mereka yang tak pernah muncul di layar, tapi menggerakkan segalanya dari balik tirai tebal kekuasaan? Karena malam ini, ketika kita menonton video ini bersama, dan membahasnya di ruang-ruang diskusi, ada sesuatu yang terasa ganjil. Seolah-olah, ada yang sedang mengatur bagaimana kita berpikir. Dan mungkin, selama ini, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berganti wajah. Ternyata, semakin kita gali, semakin jelas bayangan besar yang selama ini menutupi pandangan kita. Seluruh skenario politik, gesekan kekuasaan, hingga drama pergantian rezim seolah hanyalah layar tipis yang menutupi panggung ekonomi raksasa di baliknya. Dan di panggung itulah, para pemain sejati menari, bukan para politisi, tapi para pengendali modal. Namun, di antara semua negara yang bermain di arena global, ada satu yang tampak begitu tenang namun menggetarkan, Tiongkok. Negara ini, tanpa banyak bicara, justru menerapkan prinsip yang sejak lama tertulis dalam konstitusi kita sendiri. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tapi tak pernah sungguh-sungguh dijalankan di tanah air. Ayat keduanya tegas berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu ayat ketiganya menegaskan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tiongkok bukan sekadar membaca pasal itu, mereka menjalankannya. Batu bara, nikel, besi, minyak, gas, hingga sawit, semuanya tetap milik negara. Swasta boleh mengelola, tapi tidak memiliki.
Aset tetap di tangan negara, kekayaan tetap milik rakyat. Tidak ada satupun perusahaan yang bisa menjaminkan cadangan tambang atau lahan produktif sebagai miliknya sendiri. Bandingkan dengan Indonesia hari ini. Di sini, banyak sumber daya telah tergadai di tangan segelintir orang. Batu bara, nikel, bahkan sawit, bukan lagi dikuasai negara, tapi dikelola dan dimiliki penuh oleh swasta. Lebih tragis lagi, karena kepemilikan itu sah di atas kertas, maka aset negara berubah menjadi jaminan pinjaman bagi segelintir konglomerat. Sebuah absurditas yang, jika meminjam istilah Bung Rocky Gerung, adalah kedunguan hakiki. Kita seperti bangsa yang kehilangan arah di rumah sendiri. Padahal, rumus kemakmuran itu sudah tertulis rapi dalam UUD 1945. Tapi entah sejak kapan berubah menjadi pasal yang sekadar dikutip dalam pidato, bukan dilaksanakan dalam kebijakan. Dua pekerjaan besar menanti bangsa ini jika masih ingin berdiri tegak di masa depan. Pertama, membangun meritokrasi sejati, menempatkan orang-orang yang amanah dan mumpuni, bukan yang hanya pandai berbisnis, berafiliasi, atau menjadi boneka para bohir. Jabatan publik bukan barang dagangan, dan kekuasaan bukan komoditas yang bisa dibeli dengan sponsor. Kedua, mengembalikan roh pasal 33 UUD 1945 ke tempatnya semula, bukan sekadar semboyan, tapi napas kebijakan ekonomi nasional. Karena selama negeri ini masih diperlakukan seperti pasar, bukan rumah. Selama jabatan masih diperjualbelikan, bukan diamanahkan. Selama kekayaan alam masih digadaikan, bukan dijaga. Selama itu pula, bangsa ini akan terus berdiri di bawah bayangan orang-orang yang sama. Mereka yang menguasai tanpa tampak, menekan tanpa bersuara, dan tertawa pelan setiap kali kita saling memaki di ruang kopi. Dan mungkin, di antara tawa itu, mereka sedang menulis bab selanjutnya dari kisah yang belum selesai. Sahabat, bagaimana komentar Anda?